Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Kinara Mas Madung. Oke. Angkatnya Mbak Yun gorengnya loh. Ya, Mas Mat. Gimana apa kabarnya Mas Madung? Alhamdulillah baik-baik saja Mas Umar. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Mas Umar, saya masih ikut jamaah istighosah Abah Nadi. Iya, kalau pas longgar aja Mas Madung. Lama saya tidak hadir Mas Umar. Dulu saya tidak pernah absen. Sama Mas Madung. Kalau saya ini dalam keadaan sulit ini ya hadir. Tapi kalau longgar mual Mas Madung. Kalau Pak Umar, kabarnya bagaimana? Sehat walafiat Mas Madung. Sampai dengar gak yang lagi viral di YouTube? Apa itu Mas Umar? Ada seseorang kiai menyatakan nasab baik terputus dari Rasulullah. Dengar toh? Menurut sampean gimana? Ya, kalau nasabnya para habaib terputus, Mustabil Somad, sama saja kita itu meruntuhkan konteks Habib Muhammad dan konteks Habib Abdullah. Sama saja kita memecah belah umat Mas Umar. Iya Mas Madung. Tapi secara ilmiah harusnya
dijawab sama para habaib. Iya Mas Umar, tapi kan sudah ada pertemuan antara kedua belah pihak yang mewakili Kiai Maduddin dan para habaib yang terjadi di kompleks Sultanan Banten. Saya lihat debatnya luar biasa, banyak kitab jadi rujukan. Tapi saya kan bukan orang pesantren, ya intinya nggak mudeng. Kesimpulannya kan nggak ada yang menang dan kalah. Itu berarti nasab habaib tidak bisa dikatakan putus Mas Umar. Tapi kan nggak bisa dikatakan nasabnya tersambung. Iya juga Mas Umar. Daripada ribut, kenapa para habaib itu nggak tes DNA saja? Kalau benar-benar beliau keturunan Rasulullah. Ya, kalau saya jadi Habib, ngapain saya harus menanggapi orang-orang yang mengurusi nasab dari keluarga saya? Kan kurang kerjaan Mas Umar. Iya, kalau sudah viral begini, orang beranggapan para habaib bukan keturunan Rasulullah. Buktinya nggak berani tes DNA. Saya pun berpikir demikian Mas Umar. Tapi saya pernah mendengar larangan dari para ulama dunia menentukan nasab habaib dengan tes DNA. Alasannya? Ya nggak tahu. Ributnya masalah ini ada habib yang ceramahnya arogan, mengatakan di dalam tubuh ini ada darah Rasulullah. Terus ngomong Wali Songo bukan keturunan Rasulullah. Yo geger toh Mas Madun. Kan tidak semua Habib seperti itu Mas Umar. Apalagi sampai menyuruh keluar dari Indonesia. Emang negara ini miliknya? Kan tidak masuk akal Mas Umar. Ya ini yang namanya resiko. Kesalahan satu orang, semua kena getahnya. Bentar. Kita kok jadi ribut sendiri. Kang Umar, hari ini longgar? Longgar Mas Madun, ada apa? Benar kalau kita kabar lagi. Lama saya tidak sowan. Dengar-dengar buka warung kopi. Yang jaga Mas Ilham. Iya benar yang jaga Mas Ilham. Tak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Madum, Mas Umar. Mas Ilham, kayaknya kopi. Ya Mas Madum karo Mas Umar. Iya Pak. Lama ya Mas Madum, Mas Umar, orang ketemu. Siap, Mbak. Sehat-sehat baik toh? Alhamdulillah sehat, Mbak. Saya dan keluarga juga sehat Pak. Ini mau sekedar dolan apa ada kepentingan kerabat? Kebetulan apa? Iki mau saya ke rumah Mas Umar. Terus Mas Umar saya ajak ke sini. Ternyata Mas Umar juga lama tidak ikut istighosah. Nggih apa? Nek waktu nopo keadaan longgar nih, males Pak. Ya ora apa-apa. Yang penting jangan sampai semangat untuk mendekat pada Allah berkurang, apalagi mati. Jadi Iya, Mbak, Mbak. insya Allah mengikuti berita di YouTube tentang tesisnya seseorang yang mengatakan bahwa nasabnya para habaib di Indonesia terputus. Iya, ada apa? Menurut Abah bagaimana? Ya kalau menurut Abah yang berselisih kembalikan saja ke Al-Quran dan Sunnah. Kok hanya begitu saja toh Abah? Apalagi beberapa kiai menyalahkan jika ada perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya tidak apa-apa Mas Madun. Siapa yang larang? Orang bebas untuk berpendapat. Yang penting yang berpendapat siap menerima konsekuensinya. Berarti Abah tidak sependapat dengan kiai tersebut. Sudut pandang orang dalam melihat sesuatu berbeda-beda. Tentunya ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Ayo Mas Madun. Alasannya apa? Soalnya dijelaskan Mas Makdum di dalam Al-Quran
surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu takmila. Orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kalian. Jika kalian berbeda pendapat tentang suatu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu baik bagimu dan akan baik kelanjutannya dunia dan akhirat. Kalau sudah jelas, kenapa kok ada kiai yang melarangnya? Ya begini Mas Madum, orang itu memahami sesuatu itu sudut pandangnya nggak sama. Mungkin kiai itu melarang karena ada makalah yang butuh pendalaman, gak cukup Al-Quran dan Sunnah, harus ijma ulama. Tetapi bagi Abah, yang dimaksud mengembalikan Al-Quran dan Sunnah, misalkan ada orang yang senang doa kunut, ada orang yang tidak doa kunut. Kalau dikembalikan kan cukup itu pekerjaan sunnah, bisa dilakukan, bisa tidak. Nah ini yang dimaksud supaya tidak berselisih. Abah itu khawatir karena ada hadis Nabi di mana Rasul mengatakan nanti ada sekelompok orang yang gemar membaca Al-Quran, lalu mereka dengan sombong berkata, siapa yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada kami? Siapa yang lebih alim daripada kami? Siapa yang lebih alim daripada kami? Kemudian Rasul bertanya kepada sahabatnya, adakah kebaikan pada mereka? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Rasul menjawab, mereka itu ada di tengah kalian dari umat ini. Mereka bahan bakar api neraka. Kan ini membahayakan daripada kita melarang mengembalikan Al-Quran dan Sunnah kalau berselisih. Jawab. Menyalahkan mengembalikan Al-Quran dan Sunnah apabila terjadi perselisihan itu membahayakan. Ampunten apa? Jika jawabannya meningkatkan ketakwaan pada Allah Ta'ala daripada mengetahui nasab, maka para ahli sejarah dan nasab akan menjawab bahwa itu tidak jawaban yang ilmiah. Tidak ilmiah gimana? Al-Quran itu pasti lebih objektif dan lebih ilmiah. Coba sampean bantah. Sekomplit apapun catatan sejarah maupun catatan nasab, baik itu dari data internal maupun eksternal, tidak akan pernah mampu untuk menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Jadi kebenarannya nisbi, tidak pasti. Banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat 13 menjelaskan bahwa semua manusia setara di sisi Allah kecuali ketakwaan, berarti kan lebih rasional, lebih objektif, lebih ilmiah, Mas Madum. Kalau demikian Abah, kenapa harus ada ahli sejarah dan ahli nasab? Ya karena seseorang itu akan merasa bangga, Mas Madum, mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada sedikit. Sampai orang itu harus menghabiskan biaya, tenaga, waktu untuk mengetahui hal tersebut. Ujung-ujungnya merasa alim dari yang lain. Jadilah dia kayu bakar api neraka, kan rugi.
Tapi kita nggak perlu menyalahkan, itu urusan mereka lah. Bagi kita, ketika melihat kejadian apapun, termasuk urusan nasab, yakinlah bahwa di dalamnya sudah mengandung keadilannya Allah. Dan Allah pasti memberikan kita hikmah untuk kemajuan dari bangsa ini. Terus gimana melihat seseorang keturunan Rasul atau bukan? Ya tentunya yang tahu keturunan Rasul itu sendiri, masa orang lain yang tahu. Betul. Maksudnya apa? Seseorang anak akan dikabarkan orang tuanya kalau dia itu keturunan Rasulullah, baik itu dari bapaknya sebagai Habib atau dari ibunya sebagai Syarifah, demikian seterusnya sampai ke Rasulullah. Tetapi tidak semua dari keturunan Rasulullah itu tercatat di dalam catatan sejarah atau catatan nasab. Contohnya, Habib yang ada di Indonesia ini tidak semuanya mendaftarkan di lembaga pencatatan Rabithah Alawiyin. Itu kan berarti menunjukkan bahwa tidak bisa diuji kebenaran dengan catatan sejarah atau catatan nasab. Ini apa? Saya paham. Begini apa? Menurut Habib Bahar, seorang Habib yang menikah dengan orang biasa, nasabnya tidak terputus, masih bisa dikatakan Habib. Tetapi seorang Syarifah yang menikah dengan orang biasa, walaupun seorang raja pun, nasab anaknya terputus, tidak dikatakan Habib. Pripun apa ini? Sampean perhatikan yang Abah jelaskan. Rasulullah mengatakan semua Bani Adam atau manusia, ikatan keturunannya pada ayahnya, kecuali anak-anak Fatimah. Akulah ayah mereka, akulah asobah mereka. Maksudnya ikatan keturunannya, Mas Madun. Jadi kalau ada laki-laki atau perempuan yang bukan keturunan Rasulullah, itu pada ayahnya. Sedangkan laki-laki atau perempuan yang merupakan keturunan Rasulullah, baik melalui jalur ayah maupun jalur ibu, akan terus bersambung sampai ke Rasulullah karena ikatannya ada pada Rasulullah. Kalau keturunan Rasulullah dari jalur ayah saja, ya nanti sama dengan orang biasa. Insya Allah gini, kalau Rasulullah hidup, itu yang menikahkan Zainab dan Umi Kulsum itu Rasulullah, bukan Sayyidina Ali. Saya kira demikian juga kalau ada Habib yang mempunyai menantu orang biasa, yang jadi wali itu Habibnya dari cucunya yang perempuan, sebagai rasa hormat terhadap baginda Rasul. Kenapa hanya Nana Fatimah? Sampai ada hadis yang mengatakan kekhususan Sayyidina Hasan di 9 Husain. Itu merupakan nubuah Rasul, menggambarkan hanya dari anak-anak Fatimah lah yang melanjutkan garis keturunan Rasulullah sampai sekarang. Yang penting begini, selama itu ada genetika Rasulullah, laki-laki ataupun perempuan menikah dengan siapa saja itu pasti tersambung dengan Kanjeng Nabi Rasulullah. Dan ini sudah dijelaskan juga dengan ilmu teknologi tentang DNA. Kenapa para Habib tidak berani tes DNA, Pak? Ya untuk apa orang maksa-maksa suruh tes DNA, Pak Umar? Ya nanti kan banyak orang tertipu. Sedangkan keturunan Kanjeng Nabi kan harus diagungkan, toh, Pak. Orang seperti itu terlalu sudan, Pak Umar. Sempit pemikirannya. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu suruh kita membanggakan keturunannya. Justru dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sungguh akan
sampai pada zaman nanti sekelompok orang membanggakan orang tuanya sudah wafat. Mereka arangnya neraka jahanam. Dan sungguh mereka itu lebih rendah di sisi Allah daripada seekor kumbang yang menggulirkan kotornya dari hidungnya. Terus sebenarnya bagaimana memahami nasab? Gini Mas Madung, Rasulullah itu sebelum wafat itu meninggalkan dua perkara. Yang pertama adalah kitabullah, berisi petunjuk dan cahaya. Petunjuk itu Al-Quran, cahaya itu penjelasan, berarti dalam hal ini Kanjeng Nabi atau As-Sunnah. Sedangkan yang kedua adalah ahli bait, di mana Kanjeng Nabi mengatakan bahwa aku ingatkan kalian pada Allah akan ahli bait. Dari kitabullah itu akhirnya menurunkan yang namanya sanad ilmu, sedangkan yang ahli bait menurunkan nasab. Kalau sanad ilmu ketersambungan ilmu dengan Kanjeng Nabi, kalau nasab ketersambungan genetika dengan Kanjeng Nabi. Pada sanad ilmu, Rasulullah menyanjung mereka dengan sabdanya bahwa para pemilik kebajikan adalah pewaris para nabi. Para penghuni langit mencipta mereka, demikian juga yang di bumi, ikan-ikan di lautan, memuji mereka sampai hari kiamat. Itu adalah ulama. Manfaat bagi kita jika mengikuti, bisa mendekatkan diri pada Allah dan Rasulnya. Nggih, Pak. Untuk nasab ahli bait dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Surah 23. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah pada kalian kecuali rasa cinta kepada kerabatku. Dalam hal ini ahli bait. Ini berhubungan dengan kesulitan Sayyidina Husain sehingga terjadi peristiwa kasus Karbala, dan juga kesulitan ahli bait kalau menghadapi kesulitan kehidupan, karena tidak setiap ahli bait itu jadi ulama. Manfaat kita kalau kita membantu mereka dapat sebagai cara mendekatkan diri pada Allah, Rasul, dan bahkan bisa mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Abah, saya bisa memahami nasab dan sanad. Nah, punten Abah, apakah Habib yang arogan dapat kita jadikan sebagai objek untuk mendekat kepada Allah dan Rasul, Bah? Bisa Mas Ilham. Makanya Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara yang sama-sama berat, diantaranya ahli bait. Yang jelas ahli bait itu nggak sama dengan Rasulullah. Ketika ada ahli bait yang arogan, tentunya Rasulullah bersedih. Kalau kita menambah kesedihan dengan menolok-noloknya, bagaimana mungkin kita dapat syafaatnya, apalagi dekat dengan Rasul, terus dekat dengan Allah. Kan kita tahu bahwa ridhonya Allah gandeng karo kangelane. Keridhoan Allah itu pasti sejajar dengan kesulitannya. Nggih, Bah. Alhamdulillah sampun paham. Pertanyaan terakhir apa? Ada satu ungkapan yang berbunyi, satu ahli bait yang bodoh lebih baik daripada 70 ahli ilmu. Ya kalau dipandang sebagai subjek antara mereka, tentunya Rasulullah menyanjung ulama atau ahli ilmu. Tetapi kalau dipandang dari objek untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, tentunya lebih berarti satu ahli bait yang bodoh. Karena yang bodoh itu mesti kesulitan dalam kehidupannya. Jika kita membantu mereka,
maka kita akan mudah untuk mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW daripada kita masih belajar ilmu. Artinya demikian. Ya, Iya, Abah. Saya paham. paham. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu